Ada siapa? Orang Karawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa emang? Lain orang awak asli gaya lain. Kurang emang teman. Saya orang Karawang, tanyakan kabel nyawa saya. Nyarahun tak salah Pak. Nah sekarang saya tanya, Bapak pernah nyentuh maksiat? Hah? Maksiat? Jadi kamu. Ya bukan. Saya yang bagi surat. Kemarin? Enggak, sebelumnya dikasih. Bapak udah dikasih peringatan 1, 2, 3. Itu waktunya berapa lama? Saya. Apa ini? Waduh. Makanya ngeri kan. Kalau meretokan biaya mah ini juga. Iya, hanya begini. Bisa satu-satu nggak? Pabaliut nih. Sekarang kasih waktu sebulan, Bapak ntar minta setahun. Gak ada ujungnya dah, bongkar lah. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, penglaris online si Abu dateng dan si Pakun lagi bobodo tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeling. Yo, Yes. Santai People. Benar seperti dugaan ada teman-teman netizen ya. Hari ini hari H pembongkaran besar-besaran Bangli di Karawang yang mungkin sudah bisa dinobatkan menjadi pembongkaran teralot dan terdrama. Hari H loh, masih banyak warga yang menolak. Ada Bang Jago yang bentak KDM gitu. Ada warga yang ngebentak lurah. Wah, alot sealot-alotnya ini, sumpah tolonglah. Ini beberapa momen-momennya meluncur. Nih yo, kita buka ini yang masih anget press prom di open dari Mang Yudi Potret nih ya. Ini ada momen yang video judulnya. Ini ada video yang judulnya "Mantap Pak Deddy Mulyadi datang pantau pembongkaran Bangli di Karawang". Langsung ditonton full ya Santai People di channel Mang Yudi Potret. Mang Yudi mohon izin tipis-tipis ini ya, karena ini wadididaw sekali. Temanya kan pembongkaran. Ya. Kang Deddy datang mendadak kalau nggak salah untuk mengawal pembongkaran. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak nih yang belakangan diketahuin aktivis di sebuah LSM begitu. Judulnya sih mau minta tolong, tapi pakai urat gitu. Oh ngegas kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Jangan sekarang aja saya bela itu doang. Ini saya bantu Pak. Ya saya juga akan bantu. Taruh tenangin dong, taruh. Saya bukan apa, bukan maling, saya jelas ini orang korban. Iya korban saya biasa nolong. Maka saya bilang panggil Pak Lurahnya, bilangin betulnya terpinta dia. Kalau bukan cerita nolong, ini saya tolong Pak. Jangan melotot. Gak usah notot kalau ini. Bapak jangan melotot. Kenapa? Salah saya ngomong keras. Enggak ya, salah ya. Emang kenapa? Mau minta tolong ya jangan ngotot. Tolong lah. Ini kan judulnya dia minta tolong. Ini teh ya, walaupun di luar konteks nih, konteksnya lagi penertiban Bangli nih gitu kan. Emang kenapa kalau salah kalau saya ngomong keras? Ya salah. Ada apa tuh si Teh Iroh? Lanjut dikit. Lanjut. Karena nggak ada orang mau mati. Ya kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin Bapak. Karena Lurah ngomongnya atas pinta Bapak. Jangan langsung marah. Tenang aja. Tenang, kok bukan apa-apa saya. Ya kalau tukang Saya ngomong Bapak. dengerin, kalau tukang nolong orang, saya tukang nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak malah ngotot. Ya bukan. Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau Bapak nggak ngotot, oke saya nggak. Anda siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Orang Karawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa emang? Lain orang awak asli gaya lain. Kurang emang teman. Saya orang Karawang, tanyakan kabel nyawa saya. Nyarahun tak salah Pak. Saya mau bela budak orang lemah. Oh saya tukang bela orang lemah. Nah sekarang saya tanya, Bapak pernah nyentuh maksiat? Hah? Maksiat? Jadi kamu. Ya bukan. Jadi kemana-mana. Rek kemana coba? Ini teh tujuannya mau kemana? Obrolan teh mau kemana? Sok mau debat masalah apa? Masalah bantu membantu, masalah Bangli membangli. Nah ujuk-ujuk jadi ke Bapak pernah menyentuh maksiat? Rek kemana? Ntar dulu santai. Tenang, jangan ngotot. Mau kemana? Topik obrolannya mau kemana? Sok atuh. Tiba ujuk-ujuk nyentuh maksiat dir aing mah. Saya orang Karawang, tanyakan kabel nyawa saya. Nyarahun tak salah Pak. Saya mau bela budak orang lemah. Oh saya tukang bela orang lemah. Nah sekarang saya tanya, Bapak pernah nyentuh maksiat? Hah? Maksiat? Jadi kamu. Ya bukan. Kenapa maksiat didiamin orang usaha? Bukan apa-apa. Enak saya.
Ya udah sini jelasin, udah di rumah Biar sakit. enak ngomongnya, usah saya turun-turun gini. Saya biar jelas, biar enak main. Santai Pak, santai. Ini aku merhatiin deh, tadi siapa coba? Marinirnya Iya. tadi aku perhatiin dalam hati aku nih ya, dalam hati Mamang nih Santuy People. Bang, jangan lost control Bang, tahan Bang, banyak kamera Bang. Gitu. Soalnya dari pantau-pantaunya kayaknya gini ya, punten ya, kayaknya ini hantam sekali mah bisa kali ya. Kok nggak ada banget ngobrol minta tolong begini gitu, ngegas ngomong kemana wae. Dari tadi aku merhatiin nih mata Bapak Marinirnya nih, aduh tahan Bang, lanjut. Lanjut. Enak saya. Ya udah sini jelasin, udah di rumah Biar sakit. enak ngomongnya, usah saya turun-turun gini. Saya biar jelas, biar enak main. Santai Pak, santai. Saya mau bantu, jelas saya di sini mau bantu. Iya udah di rumah sakit. Ya udah, ini belum ada yang datang. Ya nanti diurus. Bukan ini belum ada yang datang, saya buktikan. Udah saya selesaikan. Mau dipindahkan rumah sakit. Ya diurus sama Kemudian kita. ada bapak, makanya itu Pak, masalahnya. ai bener cukup kieu teu kudu ngamaknya. Pak tenang dulu. Aya murah. Ayeuna gitu loh, Pak. Ayeuna can diberesan, ku Pak Gubernur beresan kieu. Tar dulu. Itu dia main itu. Tarik tangannya, perhatiin. Aduh, Nih di sini ya nih perhatiin Allah. ya. Gitu loh, Pak. Ayeuna can diberesan, ku Pak Gubernur beresan kieu. Bapak nu ribut. Saya ngebela orang mau mati. Wajar dong saya panik, Pak. Itu aja udah masalahnya itu aja. Ya udah nanti dibereskeun. Rumah siapa itu? Nah, saya tanggung jawab. Kooperatif, Pak. Sekarang dia mau dipindahin ke dokter. Ya kita urusin. Ya udah. Tukang nguruskeun rumah sakit nomor sakieu 300 juta ge dibayar. Udah gini-gini nih tangannya nih. Udah dipegang. Iya. Jagoan. Karena khawatirnya tangannya ngapa-ngapain gitu. Iya. Makanya dari tadi kalau kita lihat Abang Marinirnya perhatiin ke muka, terus gerak-gerik tangan gitu. Tadi mau megang gitu, tarik lagi, tolonglah. Diginin lagi tangan marinirnya tadi. Iya. Ngapain pegang mulu? Enggak usah. Aduh aing mah. Siap. Jagoan. SM. Langsung ke permasalahan aja. Kalangan gantian. Yang sabar Pak Dedi. Udah masih Lanjut. Ngamuk lagi dengan sono. Halo orang-orang siapa gua, Bang? Abang tahu gua. Gua. Ini menghargai. Acak-acak rawang. Acak-acak rawang. Gua di sini. Yang tahu. Bahasanya kayak enak banget preman. Kalau gua preman gua nggak nolong orang. Mana mobil gua? Takut gua. Rame. Jadi dia nggak terima disebut kayak preman gitu. Sebenarnya kan preman di sini bukan profesinya, kelakuannya gitu Iya. kan. Ini apa pantes orang minta tolong gitu kayak gitu. Iya. Jadi di beberapa video aku tonton bocoran itu penjelasan dari Bapak yang ini kalau nggak salah nih ya. Katanya tuh sebelumnya tuh ada warga Bangli yang melakukan bongkar mandiri gitu. Salah-salah menyenggol soal instalasi listriknya. Kerenyet gedebuk gedubrak gedibruk gitu. Masuk rumah sakit gitu. Nah sebelumnya Kang Deddy belum datang gitu kan. Jadi kayak bingung ini gimana, siapa yang mau tanggung jawab gitu. Seolah dugaannya seolah melimpahkan gara-gara disuruh bongkar Bangli, dia bongkar mandiri, kesetrum, beledak-beleduk masuk RS, tanggung jawab gitu. Ya sebenarnya kalau ditarik-tarik sih ya nggak berhak juga gitu, nggak wajib juga tanggung jawab. Cuman KDM ya udah, ayo gue bantu. Ya tenang, lu kan minta tolong nih. Santai ngomongnya. Kenapa emang kalau saya ngotot? Giliran di ngototin, oh bapak ngotot. Dia siapa? Enggak sih, bapaknya berani banget, udah di situ ada marinir, udah ada banyak Satpol PP gitu kan. Masih berani loh dia. Nah, kalau kata Bapak Sekda ini kan katanya ya beliau itu aktivis di salah satu LSM gitu ya, ada di Karawang begitu.
gitu. Cuman kalau dugaan Mamang ini masuknya distraksi gitu. Karena kan memang hari ini rencananya pembongkaran gede-gedeannya. Memang dari pagi pun sudah cukup banyak distraksi gitu. Sampai puncaknya ini, kirain ini beres. Ada lagi lanjutannya distraksi-distraksi. Ya tujuannya dugaan Mamang sih tujuannya untuk ya menghambat pembongkaran ini gitu. Gila kan, teralot terdrama kan. Nih nextnya nih. Cus. Nih Nyo, ini saat pagi awal mau pembongkaran pertama nih. Distraksi pertama udah muncul nih dari salah satu pengguna Bangli ya, Akang Gorengan Ceki-Ceki. Play. Kasih beres surat. Hah? Ya gimana? Kemarin ya Pak. Gitu lagi diburu-buru ke Jakarta gitu nyantai jadi nggak beres tapi gitu. Bapak udah dikasih waktu berapa lama sama Satpol PP? Saya yang bagi surat. Ya kemarin. Enggak, sebelumnya dikasih. Bapak udah dikasih peringatan 1, 2, 3. Itu waktunya berapa lama? Saya 2. Baru 2 kali. Baru 2 ini. Jadi inti nama dia lah. Dia untuk berbenah. Iya Pak. Udah kita Ini aja. Bapak dikasih surat nggak dikasih surat, Bapak sudah salah menempati tempat ini. Iya Bu udah tahu. Ya udah, Ini sekarang udah dirapikan. sebenarnya saya juga sadar Bu nggak menentang apa. Ya udah. Kan sudah dibongkar. Saya bongkar. Udah dibantu aja ya. Nggak ada masalah. Nggak usah kenceng-kenceng lah biasa aja ya. Tapi ini akhirnya warung ini dieksekusi hari ini juga. Gerak semua Satpol PP. Oh butuh bantuan, wow dibantuin. Iya. Nah ini yang bikin netizen kesel teh. Kemarin kan udah pada nerima ya uang kompensasi itu. Kenapa sekarang di hari hanya banyak halangan gitu. Alasannya nanti aja, gak usah buru-buru dan segala macem gitu. Padahal di setiap nerima kompensasi itu kan ada berkas atau dokumen yang harus ditandatangani. Iya. Itu kalau dibaca harus menyetujui pada saat proses eksekusi gitu. Iya, di mana prosesnya hari ini gitu. Nah, ini akhirnya didatangin sama siapa namanya Pak Kades dan tim Satpol PP gitu untuk yang belum kosong nih ya. Padahal harusnya udah kosong gitu. Hari ini teh udah tinggal bongkar-bongkar aja gitu. Tapi karena cukup banyak juga tim Satpol PP yang datang, akhirnya nah yang kayak gini nih gorengannya langsung hari ini harus beres. Hari ini nggak ada ntar nggak ada manpower nih dibantuin nih. Tuh turun semua tuh digotong-gotongin. Tuh. Karena secara positioning juga ya udah susah. Mau menolak kompensasi biar dia bisa ngotot nahan, yang ada nanti malah nggak dapat kompensasi gitu. Terima kompensasi, tapi nanti pas jadwal pembongkaran mau nggak mau udah harus nurut gitu. Iya. Nih tim gabungan ada Hansip, ada Satpol PP baik itu kabupaten, ada provinsi juga gitu, turun semua gitu. Karena memang hari haknya sekarang gitu. Nah ini momen katanya sih tukang ojek ya gitu, Banglinya nggak mau dibongkar gitu, karena ini mah Bangli cuma buat neduh doang katanya ya. Dia nggak lihat di gabus. Mau tukang ojek Bangli neduh dibongkar, tukang apa namanya? Blewah Timun Suri dibongkar. Gabus tuh harus dicontoh gabus itu. Tapi ternyata ini lebih alot, lebih drama jauh dari gabus ini mah. Coba ceki lanjut. Play. Nama ya abi ngetem di dia ke rumah Wuhan mau cekin deh panas ya mau dibongkar deh. Iya pemain tuh kan ngomongnya abdi banyak lain gitu. Biasanya kita pangkalan ojek ujung-ujung aja warung Gi sama warung warung gitu. Ieu mah eta ieu mentakan ku awi ya Pak, supaya pabari ngadorongkeunana ku abdi ge. Eta mah ngomong lah ka Satpol PP lah. Yang punya kewenangan. Ya. Oh kan ieu mah kan urang ka penguasa daerah heula nah nu saha. Masakan tukang duplikat tukang. Hah? Lain mendadak Pak, saya tahu persis. Surat sudah 3 kali dikeluarkan oleh Satpol PP. Satpol PP sini jawab. Jarak kali itu kan cuma. Oh gini, nih.
Surat pertama itu biasanya berapa hari Pak? 3 hari. Surat kedua 2 hari. Surat ketiga Kalau ada waktu 1 bulan lah gitu. oh enggak. Nih itu kan versi Enggak. Waduh, kesel juga aku sumpah ngebayangin. Sebelum tuh kompensasi cair, nurut-nurut aja, siap kami salah, kami tahu melanggar. Begitu cair, ya kalau bisa 1 bulan lagi lah gitu. Ntar yang ada tuh kompensasi keburu habis, minta lagi. Jangan akal-akalan atuh, Iya. aing mah sebel pisan. Terus Salpok lagi Satpol PP-nya kayak ini, apa vokalis ini 5 minutes yang dulu ya. Lanjut. Lanjut. apa? Ya nggak versi Bapak. Tapi pemerintah itu nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu, pemerintah itu. Ya ada kejaksanaan lah kan sebagai biasa juga Ya silahkan aja kebijaksanaan adanya di sini. Kalau saya mah mendampingi, ya karena saya secara resmi. Ya itu. Kalau gini Pak, kalau sekarang kebijaksanaan ini bukan 1 orang 2 orang, 179. Kitanya pada ngikuti itu. Nah, ya. Karena mungkin kepala desa lagi bisa sedikit kena sedikit pelonggaran lah. Ya kalau saya mah nggak bisa tuh. Nggak bisa Pak, saya adanya di pemerintahan. Kalau saya sekarang ini, kan Bapak udah salah. Kalau kata Pak dia salah, Pak Saya ntar saya melindungi yang salah, nggak bisa kalau saya Pak. tapi salahnya kan kita nggak balik apa. Oh ya tadi kan semua Cari juga makan semua lah. ada aturan Pak. Orang baca aja Pak, kalau nggak kerja kan nggak makan penyakit tuh. Semua orang pasti bilang begitu Pak. Dasar kan Iya. Kalau orang itu semua pasti bilang begitu. Jangankan sekelas kita ya, yang kaya pun sama. Iya, yang nggak kerja nggak makan. Iya, maka dari itulah ada yang namanya kemarin kompensasi 10 juta gitu. Buat apa? Buat pakai kontrak sama lo tersendiri deh budgetnya nih. Butuh berapa? Misalnya seminggu pindahan gitu. Ya lo atur seminggu tanpa kerja sehari berapa? Anggap 200 gitu. Seminggu kali 7 ya 1.400.000 gitu. Atur lagi, berarti sisa budget buat kontrakan berapa ya tinggal diatur aja gitu. Iya. Kok ini dapat kompensasi, giliran dibongkar minta lagi ntar tapi kompensasi dapat gitu. Aing malieur. Lanjut. Lanjut. Kalau berbicara masalah lagi cari nafkah, nggak ada ujungnya, benar nggak? Betul. Itu, ya itu mah kembalikan lagi. Itu ya. Jadi intinya Pak, Kerawang Barat ini mau ditata. Ya saya ngerti lah. Ini oleh Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Itu. Yang pertama tahapkan, bebaskan dulu pangli-panglinya. Bapak enak nggak kalau Kerawang Barat jadi indah? Hah? Ya enak nih kalau lapar gimana? Bicara lapar semua juga lapar, sama saya juga belum makan. Kan bukan yang dilarang, bukan jualan tempatnya Pak. Nah, Itu, iya. Bukan melarang jualan tempatnya. Bapak berdiri di atas. Kalau ada waktu itu sebulan yang dilarang bukan jualannya tapi tempatnya. Iya. Jadi berjualan di tempat yang legal gitu poinnya. Iya. Itu, iya. Bukan melarang jualan tempatnya. Bapak berdiri di atas. kalau ada waktu itu sebulan lah mendingan kita kan masih bisa Pak, berpikir. nggak bakalan selesai. Setahu saya nggak bakalan selesai. Sekarang kasih waktu sebulan, Bapak ntar minta setahun. Nggak ada ujungnya dah, bongkar lah. Supaya beres Pak. Ini pakai uang negara soalnya. Iya, uang negara jangan sampai sia-sia. Kita pembersihan untuk kepentingan bersama, untuk menata kota. Ya sekarang kita harus sadar. Kalau hitung-hitungan Bapak usaha di tanah negara menghasilkan uang, kalau nggak ditutup sama negara juga, ayo, itu udah. Lihat nih. Apa ini? Waduh. Makanya ngeri kan. Aku nggak tahu si Bapak topi oranye ini di site-nya mana. Cuman maksudnya datang ke pembongkaran di mana pasti ada apa namanya gesekan gitu. Terus tadi aku ngelihat itu apa di belakangnya. Bedog mama bedog datang ke pembongkaran kumaha tuh ite ngeri nggak tuh? Iya. Bener-bener teralot drama gitu. Ini di Karawang tuh gila mantap. Lanjut dikit. Lanjut. Ikuti aja, nggak usah ngeyel udah kalau menurut saya Pak. Ya, udah. Nggak usah itu. Usah. Banyak surprise ya. Tiba-tiba datang aktivis nyemprot atau bentak-bentak ke KDM, terus tiba-tiba datang yang nggak setuju, terus ada yang bawa bedog di belakangnya. Edan, ini lebih edan dari gabus sih sumpah.
Nih yo, kali ini dari pakar IT yang repost dari Kang Idris Jati ini. Memang penasaran pengen lihat tampak depan ekspresi KDM Iya. gitu saat dibentak-bentak sama teuing ieu warga ti mana urusan naon teuing kita lihat ya. Ceki. Play. Jangan melotot. Nggak usah notok Apa jangan melotot? Kenapa? Alah saya ngomong keras. Nah, nggak ada orang muat. Kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin Bapak. Karena nanti- orang ngomongnya atas pinta Ya Bapak. udah jangan langsung marah. Tenang aja. Ya tenang Pak, bukan apa-apa sih ngomong. Ya kalau tukang Saya ngomong, ngomong, Pak, dengerin begini. kalau tukang nolong orang saya nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak malah ngotot. Kan lu- Bapak ngotot nggak apa-apa. Nah. Saya nggak boleh ngotot. Begitu Makanya memang. kalau Bapak nggak ngotot, saya nggak Anda ngotot. siapa? Saya kenapa? Anda siapa? Kan Kerawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa? Lain kurang awak Tar dulu. asli gaya lain kieu. Kunaon nama orang? Saya orang Kerawang, nggak benyang saya. Nyalahun ke saya Pak. Saya mau bela budak orang mah. Oh, saya tukang bela orang lemah. Sekarang saya tanya, Bapak pernah untuk maksiat? Maksiat? Tunggu. Ya bukan. Kenapa maksiat didiemin orang usaha? Ya bukan apa-apa. Nggak enak saya. Aduh bang, taruh bang. Kalau lurusin bang, aduh biar enak ngomongnya. Kalau saya dorong gini. Biar jelas, biar enak mainnya. Saya bukan. Jelas saya di sini bukan. Udah di rumah sakit. Ya, Jangan melotot. nggak usah. Gila, salut lah. Kang Deddy di sini nahan banget sumpah. Sempat hampir beberapa titik 2 kali gitu mau meledak tapi nahan lagi Iya. gitu. Sumpah bener-bener. Aku nggak ngerti apakah sengaja mau nyari KDM yang meledak-ledak gitu atau kayak gimana gitu. Ya memang dalam pengajuan surat bantuannya pun sudah diturunin timnya gitu. Ya lagi proses atau kayak gimana nggak ngerti. Cuma kalau di TikTok banyak teman-teman netizen yang mendapatkan informasi nih ya. Akhirnya di sini nggak tahu secara konfirmasi, memang belum bisa konfirmasi. Tapi ada beberapa yang komen kayak gini, contohnya nih Ozial Firdaus, pernah jadi ketua ormas itu. Real kata pakar IT ya. KDM merasa-rasanya nggak melotot, orang si Akinya yang melotot ke KDM parah. Iya, KDM ada apa sih akhir-akhir ini berkonflik sama Aki-Aki mulu liar aing mah. Nih, namanya ya dari katanya H Ridwan atau Haji Ridwan, ex ketua Ormas. Udah ex Kang katanya. Oh. Tuh, Aki-Aki lagi aja. Ampun Gusti, lihat nanti endingnya guys, beberapa hari ke depan biasanya ada udang di balik batu tuh. Iya, Kang Deddy ada apa ya? Akhir-akhir ini aki-aki lagi. Iya. Ampun aing mah. Tapi di video Kang Deddy juga kebetulan ditayangin nih hari ini nih ya, jam 5 ya. Di sini juga dikasih keterangan dengan aktivis Karawang. Ya, kemungkinan besar benar bahwa si Aki ini ex ketua Ormas gitu. Tapi nanti tinggal kita tunggu aja ininya ya. Kita ke next dramanya nih meluncur. Just. Nih dari Mang Yudi nih. Tadi satu warga ini berbondong-bondong minta diundur, sedangkan kompensasi sudah didapat. Edan ya dari Mang Yudi Potret. Punten mohon izin Mas Yudi. Hari ini rada banyak VT-nya, punten bisa mohon izin ya. Ceki. Play. Nah teman-teman, jadi ini warga minta spare waktu ya teman-teman ya, karena dinilai terlalu mendadak karena baru kemarin diundang dan hari ini langsung pembongkaran. Jadi intinya warga sebenarnya setuju dengan pembongkaran rumah-rumahnya atau bangunan-bangunannya, tapi minta waktu untuk pindah teman-teman, untuk membereskan barang-barang dan lain-lain. Ngesok anak bisa dibawa, taya mobilnya diantarkan. Itu. Seminggu pelarian kontrakan. Ulama mau kawin, dia ngomong ke Pak Gubernur. Itu kalau yang nama warga pegang kamari. Ya mau kurang udah salah kan itu tengah negara. Cuma nanti kebijakan cuma 2 minggu. Nah, anu boga ayeuna taya PJT dah. Nah, jadi si bapak ini mewakili warganya minta waktu 2 minggu, seminggu buat nyari kontrakan, seminggu buat pindah. Sedangkan dari Lurah Jujun tadi di awal ngasih tahu, lu kalau butuh manpower ada, teman-teman Satpol PP, butuh kendaraan ada, disiapin mobil buat pindahan gitu. Jadi nggak ada alasan gitu untuk dientar-entar gitu. Karena budget udah keluar, semua alat tuh harus gerak hari ini. Nah, masalahnya tadi aku lihat di beberapa VT banyak alat yang akhirnya yang nggak bisa kerja gitu. Iya, nggak bisa bergerak gitu karena balik lagi ya alotnya dan banyaknya penolakan dari warga nih setelah dapat kompensasi. Yang lanjut. Lanjut. Aing kurang mah, aing kurang kumaha kamari nggak perjuangkeun.
Nah, keluarga mah pakai Pak. Keluarga mah hoyong pakai kan. Ente dadakan. Hoyong mah minta nyuruh 2 minggu lah. Anu saminggu milarian kontrakan. Anu saminggu deui meureun jeung ngaruah. gitu. Yang mah Saya siap pergi dari sini. keluarga mah waktunya Kita juga ini bukan sedikit-sedikit kalau merhitungkan biaya mah ini juga. Iya, hanya begini. Bisa satu-satu nggak? Pak Baliut nih mau dengerin yang mana? Yang ini ngomel ke depan, yang ini ngomel ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini. Hiji-hiji Bapak atuh sok sabar ngantri. Lieur aing mah. Gitu. Kita bukan sedikit-sedikit kita juga. itu ngadain kompensasi udah masuk Pak. Kompensasi udah masuk. Tapi ngadain rapat lah gimana? Udah yang dapat, sebagian udah belum dapat. Nah, eta anu belum, kan di datana berekin ka desa. Kunaon atuh karek ayeuna aing mah geus Mari kompensasi mah terus masuk, cuman masyarakat udah gitu. Antara 2 minggu, 1 minggu keur ngabongkar, 1 minggu Begini kan nggak enak coba di forum. Kita kumpul tuh, yang muluk gitu. Warga mah Ini susah. Ada siap ya. Nah, eta mau biaya armada eta. Armada bukan siap, tapi tempatnya. Tempatnya kemana? Masyarakatnya ada tempat, Pak. Armada emang nggak usah disangka. salah mungkin cuma kita minta itu aja. Minta kompensasi yang 2 minggu itu Pak. Kan lagian diperuntukannya juga kan bukan untuk apa-apa, untuk 2 penghijauan. minggu ya bisa Nggak segera. Pemerintah meureun gitu. Nggak segera gitu. Aduh. Ini nggak habis pikir gitu kan. Satpol PP kita udah lihat VT-VT-nya kemarin kan, dari SP3, 2, 1, Iya. ada dah Santi People tinggal nonton lagi VT-nya kalau belum melihat gitu. Ya kan itu beneran ya, bukan yang paling juga nanti hari H nggak jadi gitu. Iya. Maksudnya disempilin gitu, 1 hari 2 hari kan itu ngelintas weekend tuh, pas weekend tuh Sabtu Minggu tuh nyari tuh kontrakan gitu. Iya. Terus begitu kompensasinya dapat, bayar dah tuh kontrakan gitu. Ini kan kalau kayak gini ya lucu, netizen ngeliatnya ya wajar kalau ngambek. Kayak kemarin kompensasi diambil gitu kan, sekarang mau dibongkar minta 2 minggu lagi gitu. Iya. Minta nggak usah buru-buru. Giliran kompensasi harus buru-buru. Hayang naon Bapak, lanjut. Kompensasi mau jalan, tinggal memperbaiki. Terus padan yang dipakai perumahan itu kan untuk penghijauan. Berarti nggak buru-buru amat gitu. Nah, aing ngomong terburu-buru amat mah eta salah. Ya, salah. Ulah nyampekeun gitu. Enggak saya nama mana bahasana kira mana Pak Gubernur teh. Pak, minta waktu sampai 2 minggu. Gitu mana gitu. Aing mah Kita namanya minta kita kumpul Pak. bahas masalah kontrakan naon. Tapi seharusnya Pak, itu ada perlindungan dari Bapak juga. Gitu ulah. Supaya lebih kuat. Kalau perlindungan sama pemerintah kan lebih enak juga masyarakat. Ngomong pada ini langsung ngomong. Iya. Makanya cenah ngomong kan. Enggak, ini aduh Tuhan capek pisan. Yang ini ngobrol sama yang ini ngobrol sama yang ini cemberut, yang ini nengok yang cemberut, yang ini belakang bingung. Kemana tuh ieu teh? Bingung aing mah. Jadi mau apa aspirasinya? Konsepnya nggak dikompakin, tujuannya apa nih, mau 2 minggu atau sebulan, keberatannya karena apa gitu. Iya. Yang ini bilang nggak usah buru-buru, yang ini minta 2 minggu, ini minta sebulan, yang ini minta kadesnya aja yang ngomong ke gubernur, yang ini cemberut. Iya, Bapak yang itu yang lagi nengok ke sana kan Iya. tadi bilangnya kan nggak buru-buru amat ini, kan mau Iya. penghijauan kan nggak buru-buru gitu lah. Gimana? Masih aku gemesin itu ya Mang, masih sama kayak kemarin-kemarin. Apa tuh? Udah tahu sebelum-sebelumnya di Bekasi, di mana itu lagi kan. Itu kan udah nggak ada nego-nego gitu. Kok masih ngarep gitu. Terus kan pembongkaran pengecekan di sini pengerukan teh udah berjalan hampir 3 bulan apa ya? Terus kok ya salam cepet deh, lanjut dikit. Lanjut. Langsung ngomong ke orang semang urang meremet ka mana yang urang kita balikin kan kontrakan Pak. Kontrakan teh mana Nggak gitu minta waktu 2 minggu ulah. Ngalir ngidung ulah. banyak kan Ngomong ngebacakeun masalah kontrakan naon kan gitu. Iya mah Karena minta 2 minggu.
Ini kan bicara ngalor ngidul. Langsung kaitan waktu yang diminta, kaitan yang sudah disepakati kan sudah. Jadi nanti gini, sebenarnya ada aparat desa. Adik saya mah memperjuangkan Nih, nanti Bapak sampaikan kepada pimpinan, Pak Gubernur, berkaitan masalah teknis dan yang lain karena ada kendala. Bapak minta waktu silakan. Tetapi jangan ngebahas yang sudah disepakati. Itu ya. Enggak. Supaya jangan melebar kemana-mana. Ya. Coba Bapak sampaikan aja nggak apa-apa. Bapak berhak menyampaikan aspirasi berkaitan masalah minta waktu. Itu Sampaikan aja. kepada beliau. Nanti kalau Pak Jujun nanya nggak bisa memutuskan. Beliau silakan sampaikan kepada beliau bahwasanya Bapak siap untuk pindah karena telah disepakati dan yang lain-lainnya. Cuma berkaitan masalah waktu, Bapak minta 2 minggu. Sampaikan kepada beliau. Sampaikan Gitu ya. Pulang Biar jangan kemana-mana. Berarti untuk tempat tinggal kita yang telah dijanjikan di kampung budaya atau di tempatnya berarti itu benar. Mana itu? Itu benar. Yang dijanjikan itu. Eta mah ku urangnya ayeuna keur diperjuangkeun kene. Sertifikatna keur nangan taneuh kene. Itu penting. Prosesnya mah. Proses nggak soal Urangnya atuh proses. Nah, itu aja perlu proses apalagi kita. Bongkar aja belum udah nagih tempat barunya. Aduh aing mah. Tapi bener dipikir-pikir warganya Kades Jujun, aduh wadididau banget ya. Yang paling enak tuh warganya Kang Dede, Kang Ebo, Kades Ebo gitu. Yang yang menempati Bangli cuma 15 Bangli doang gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Terus juga semuanya bisa diatur gitu kan, ngerti gitu. Ini warganya Kades Jujun, aduh 200-an kemarin kan. Mana 200 Bangli, Iya. lawan kabeh. Aduh aing mah liar, tolonglah. Ini aku ngerti kenapa bapak itu tuh nanya tempat yang baru gitu kan. Iya. Kayaknya dia nggak mau usaha buat nyari uang lebih buat kontrakan setelah kompensasinya tuh habis gitu. Betul. Maunya ya udah kesedia aja, pokoknya 10 juta yang udah dikasih ini buat bayar kontrakan sama makan gitulah ya. Iya. Habis itu ya udah mereka langsung dapat rumah aja gratis gitu. Iya betul. Pengennya Dugaannya begitu. ke arah situ gitu. Atau enggak dia pengen langsung pindah jadi si 10 juta itu utuh gitu. Enggak ada kepotong buat Iya, iya, kontrakan gitu. Mm-mm. Aduh, capek pisan perdramaan pembongkaran Bangli di Karawang. Yang di sini memang nobatkan menjadi terdrama, teralot dan terwadidau kalau kata Mas Yudi mah ya. Aduh, ampun aing mah. Ya udahnya sambil nunggu part 2. Ini masih banyak momen ya, cuman kalau kita pack terlalu panjang durasinya. Sementara segini dulu part 1-nya kita standby di part 2 ya. Sambil menunggu saya thank you Super Thanks Yuks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada 3. Yang pertama tapi videonya ya. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan Kakak Saninata. Ini namanya menganut paham aji mumpung. Dikira Kades Jujun bisa diakalin apa ya? Parah nih warga sono. Sabar. Tirza Kris Santi. Modus-modus. Inilah ciri orang Indo, suka dapat bantuan bukan ya, membantu tah eta. Lastnya nih dari oren-oren dari salah satu komandan kita juga Kakak Tita Jones. Kok aku nggak dapat undangan ya? Tolonglah ya. Lumayan buat modal buat Bangli lagi ya. Pakun hayu atuh ulah sarewae kita buat undangan sendiri aja. Tuh Pakun. Langsung semangat dia ada oren-oren. Gak tahu inframe gak segitu tuh ya. Dan habis yo, terima kasih. Terima kasih kepada para Sultan Santuy sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang si Abu lagi manja-manja nih penglaris kita dan si Pakun bangun siap mengambil super thanks. 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.